Baik, pada pertemuan yang ke-13 ini dalam mata kuliah manajemen SDM berbasis kompetensi kita akan bahas tentang bagaimana strategi implementasi sistem MSDM berbasis kompetensi. Jadi setelahnya kita membahas dan mengkaji berbagai macam aspek dari manajemen SDM berbasis kompetensi, maka saat ini di pertemuan yang mungkin terakhir ini, kita akan membahas bagaimana strategi yang paling pas dalam mengimplementasikan manajemen SDM berbasis kompetensi. Hal yang paling pokok dari pelaksanaan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi ini adalah bahwasannya penggunaan aplikasi atau software itu sangat penting sekali. Ya, ada sebuah software, seperangkat software yang disebut Enterprise Resource Planning atau ERP, yang berfungsi diantaranya adalah untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis. ERP ini di dalamnya terdapat salah satunya adalah bidang atau bagian dalam bagian tentang Human Resource Management System. Dia merupakan bagian dari Enterprise Resource Planning. Secara bahasa saja kita bisa melihat bahwa planning itu perencanaan resource sumber daya enterprise perusahaan. Tentu saja SDM itu adalah salah satu sumber daya perusahaan yang sangat-sangat penting sekali. Oleh karena itu perencanaannya itu harus dilakukan dengan baik, sehingga tercakup di dalam Enterprise Resource Planning. Nah, Enterprise Resource Planning sendiri itu mengalami beberapa tahap. Di antaranya ada Inventory Control Package tahun 60-an, 70-annya adalah MRP, 80-an Manufacturing Resource Planning, dan mulai tahun 90-an berkembanglah yang namanya Enterprise Resource Planning, dan tahun 2000-an ini ERP ini digunakan secara lebih luas. Oke. Sistem ERP ini pertama kali muncul tahun 90-an. Dengan prinsip the power of enterprise-wide interfunctional coordination and integration. Artinya adalah kekuatan perusahaan yang bersumber pada koordinasi dan integrasi fungsi terkait. Artinya maksud dari ERP ini adanya adalah untuk mengkoordinasikan dan memadukan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan melalui seperangkat software. Oke, berdasarkan teknologi MRP dan MRP2, ERP mengintegrasikan proses bisnis. Proses bisnis ini banyak. Ada yang namanya proses manufaktur, distribusi, akuntansi, keuangan. Proses manufaktur itu proses produksi, distribusi, akuntansi, keuangan, manajemen SDM, manajemen project, manajemen persediaan, pelayanan, dan pemeliharaan, dan juga transportasi. Ini semua digabungkan atau diintegrasikan dengan sebuah software yang namanya ERP. Dalam pengembangannya kemudian terdapat beberapa modul. Modul adalah bagian yang melakukan fungsi tertentu. Modul utama yang mendukung terbentuknya sistem ERP, ini corporate reporting, financial applications, manufacturing applications, inventory management, sales and distribution, dan human resource management. Jadi itu adalah termasuk di dalam human resource management adalah bagian dari pengembangan sistem ERP. Meski banyak digunakan berbagai ukuran perusahaan dan berbagai industri, tingkat utilitas dan kesesuaian aplikasi modul dari HRMS atau sistem manajemen SDM itu masih lemah. Artinya belum menjadi perhatian atau fokus yang khusus. Ini kelemahannya. Padahal menerapkan sistem MSDM yang efektif itu penting. Kenapa? Ada beberapa alasan. Dan potensi keuntungan bisnis ketika menerapkan sistem MSDM yang efektif. Pertama, dengan mengelola sistem SDM efektif itu perusahaan bisa mengelola biaya tenaga kerja yang cukup besar, ya. Dengan menggunakan software berbasis web itu tenaga kerja itu bisa dihemat. Bisa mendapatkan cara operasional manajemen SDM yang lebih efisien, yang lebih murah, yang lebih simple. Kemudian
Berikutnya adalah kemampuan perusahaan untuk dapat comply with atau manut kepada aturan dalam mengelola SDM. Berikutnya adalah memungkinkan identifikasi dan pengembangan potensi SDM yang berkinerja tinggi dan berpotensi diberi tugas dan tantangan yang lebih besar. Dengan adanya sistem manajemen SDM yang efektif, yang bagus, yang komprehensif, yang tepat guna, itu akan memungkinkan perusahaan itu mengenali SDM-SDM mana saja yang mempunyai potensi dan berkinerja tinggi, sehingga ke depan bisa diberikan peluang atau tantangan buat mereka untuk bisa memegang posisi yang lebih strategis. Di Amerika Serikat, biaya tenaga kerja termasuk biaya operasi yang terbesar, rata-rata 36,4% dari total biaya operasi dan 29,8% dari total pendapatan. Dengan biaya yang sangat mahal ini diharapkan, dengan menggunakan sistem manajemen SDM yang efektif, dengan bantuan software, itu bisa lebih menghemat. Pemakaian sistem manajemen SDM berbasis pemakaian aplikasi sistem manajemen SDM banyak digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, menganalisis dan melaporkan biaya SDM. Itu salah satunya, ya. Itu salah satu manfaat penggunaan sistem manajemen SDM berbasis aplikasi atau berbasis web. Sistem HRMS atau Human Resource Management System mendukung berbagai proses bisnis bidang SDM seperti tindakan personal, penyimpanan catatan karyawan yang up to date, pembayaran karyawan, dan mengelola kompensasi dan benefit. Ini ketika menggunakan sistem manajemen SDM berbasis web atau berbasis software, itu kelebihannya itu akan lebih mudah dalam menyimpan catatan karyawan, pembayaran karyawan, dan mengelola kompensasi dan benefit. Bidang-bidang ini banyak menyerap tenaga kerja pegawai dan memerlukan banyak kertas dan bahan cetakan. Tetapi dengan sistem MSDM berbasis web, penghematan biaya yang diperoleh tidak kecil dan dapat menutup biaya investasi dalam beberapa tahun ke depan. Begitu. Kemudian, ada fakta di mana salah satu penyebab penurunan keuntungan dan kemerosotan ekonomi sebuah perusahaan bersumber dari war of talent. Artinya, ketika perusahaan tidak mampu memperoleh talenta-talenta terbaik karena direbut, diambil oleh kompetitornya, maka itu adalah salah satu faktor yang kemudian menyebabkan keuntungan perusahaan itu merosot. Sayangnya tidak banyak perusahaan yang menjaga dan mengembangkan para pegawai yang bertalenta. Jadi banyak pegawai yang bertalenta itu kurang mendapatkan treatment yang tepat, sehingga kemudian mereka pindah ke perusahaan lain. Dengan manajemen SDM yang sistem manajemen SDM, fungsi SDM akan lebih kuat dan berfokus pada pengelolaan kinerja dan pengembangan para pegawai yang bertalenta. Jadi dengan ada sistem MSDM yang berbasis web, itu akan lebih mudah melakukan pengembangan SDM dan pengelolaan kinerja SDM. Dengan manajemen SDM, sistem MSDM, fungsi SDM akan lebih kuat dan berfokus pada pengelolaan kinerja, pengembangan pegawai, dan pemberian penghargaan yang lebih baik. Itu yang sangat penting buat perusahaan. Ada konsep enterprise resource planning yang itu merupakan seperangkat software yang di dalamnya ada sistem MSDM. Enterprise resource planning adalah sebuah metode untuk merencanakan, mengendalikan yang sifatnya efektif dari semua sumber daya yang dibutuhkan dalam bidang manufaktur, distribusi, atau layanan. Ini salah satu contoh di mana dari pihak pelanggan, maka kemudian front office bagian depan yang berhadapan langsung dengan pelanggan akan melakukan aktivitas penjualan dan distribusi, dan ini akan dikirimkan informasinya penjualan distribusi ini kepada database pusat. Dan di dalam database pusat ada aplikasi pelayanan dan juga ada manajemen sumber daya manusia dan kemudian ada pelaporan perusahaan. Di sini kemudian akan muncul juga aplikasi keuangan, aplikasi produksi dan manajemen inventory yang di sini ada pemasok. Di sini pemasok atau supplier, di bagian back office di
dihadapi oleh back office atau orang di bagian kantor bagian belakang. Nah, enterprise resource planning di masa yang akan datang itu harus berkembang. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dari seperangkat software ERP ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kecepatan pemrosesan dan kapasitas modern komunikasi yang semakin handal dan besar kapasitasnya itu akan menjadi sebuah tuntutan kepada ERP di masa yang akan datang. Fungsi dan integrasi pengelolaan sumber daya korporasi. Jadi ke depan itu ERP ini akan dituntut untuk lebih melakukan perluasan fungsi manajemen seperti perkembangan pada enterprise resource management yang lebih powerful dan termasuk juga pada manajemen sumber daya manusia. Kemudian ke depannya ERP ini juga harus melakukan semacam penetrasi pasar yang lebih luas dan kreatif, terutama perluasan kepada UMKM dengan menyederhanakan fungsi aplikasi dan dengan harga yang lebih terjangkau. Sehingga diharapkan ERP ke depan itu bisa digunakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, HRMS yang merupakan bagian dari ERP ini atau Human Resource Management System, aplikasinya di masa akan datang akan sejalan dengan perkiraan perkembangan ERP ke depan dengan 3 faktor pendorong perkembangannya. Pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sebetulnya kita percaya diri bahwa ERP ke depan bisa mengakomodir HRMS yang lebih canggih. Kemudian pemenuhan kebutuhan fungsi dan integrasi pengelolaan SDM. Ke depan dengan permasalahan yang lebih rumit, kompleks, kebutuhan kepada SDM yang berkualitas semakin tinggi, itu akan mendorong penggunaan aplikasi HRMS yang lebih canggih. Kemudian kebutuhan untuk meningkatkan pemakai yang lebih luas. Jadi bisa jadi ke depan penggunaan HRMS atau sistem manajemen SDM yang merupakan bagian dari ERP ini akan lebih berkembang. Kenapa? Karena ada kebutuhan untuk meningkatkan pemakai yang lebih luas. Khusus untuk Indonesia, ada faktor tambahan, yakni penyusunan aplikasi dengan kebiasaan praktik manajemen SDM yang ada di Indonesia, termasuk bahasa, karena ERP ini menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Sistem manajemen SDM di masa yang akan datang, ini implementasi sistem manajemen SDM berbasis kompetensi terpadu. Jadi ada interaksi secara luas ini antara proses pegawai, proses manajer, proses non pegawai, isi dan komunikasi, manajemen pelaporan, analisis. Ini merupakan pengalaman dari pengguna, pengalaman dari para pelaku dalam SDM, manajemen SDM tersebut. Kemudian ada proses manajemen talenta, di mana ada yang menjadi faktor penilaian, ada faktor yang menjadi fokus garapan adalah performansi pegawai, perencanaan suksesi, manajemen kompetensi, kompensasi dan penghargaan dan pengembangan karir. Ini adalah proses manajemen talenta yang perlu diperhatikan sekali. Kemudian lagi ada proses manajemen pembelajaran, di antaranya administrasi pelatihan, manajemen isi pembelajaran, penyampaian pembelajaran. Ada proses penyusunan kepegawaian dan rekrutmen, perencanaan tenaga kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada proses transaksional, proses manajemen tenaga kerja, dan kemudian ada proses sistem human resource management transaksional. Ini adalah hal-hal yang kemudian bisa jadi diperlukan di dalam aplikasi manajemen SDM atau aplikasi sistem manajemen SDM di dalam ERP tadi. Harapannya sistem MSDM di masa yang akan datang adalah ada pengembangan dan perbaikan modul dan submodul dari sistem MSDM yang mencakup diantaranya ada perencanaan kebutuhan SDM. Di dalam aplikasi sistem manajemen SDM itu ada perencanaan kebutuhan SDM yang menyediakan informasi kebutuhan SDM baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang sampai saat ini belum ditawarkan dalam sistem SDM yang di dalam ERP tadi. Talent management, aplikasi sistem MSDM perlu menambahkan fungsi manajemen talenta dengan memadukan modul sistem manajemen kinerja dengan modul asesmen kompetensi dan potensi, serta diintegrasikan dengan modul pengembangan SDM, sistem karir atau rencana suksesi, dan sistem kompensasi. Ini
talent management ini belum tercover di dalam sistem MSDM saat ini. Berikutnya adalah sistem global yang sesuai dengan kondisi dan budaya lokal. Vendor sistem manajemen SDM perlu membuat dukungan lokal seperti bahasa, persyaratan kepatuhan lokal, kemudian seperti pada peraturan daerah dan juga kemampuan global. Berikutnya adalah pelaporan analisis. Kurangnya pelaporan yang user-friendly dan kemampuan analitis telah menjadikan kelemahan sistem MSDM selama bertahun-tahun. Kebanyakan sistem belum memberikan standar laporan, grafik, dan informasi analitis. Ini adalah salah satu juga PR ke depan yang harus dikembangkan di dalam sistem MSDM yang merupakan bagian dari ERP. Tampilan grafis pelaporan. Sejak tampilan grafis yang realistis, ya dengan ungkapan what you see, what you get. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapatkan. Diperkenalkan oleh Apple dan Microsoft pada personal komputer atau komputer pribadi, tuntutan tampilan grafis dan user friendliness makin diinginkan. Itu harapan ke depan untuk aplikasi sistem MSDM ke depan. Saya kira cukup untuk materi sekarang, untuk materi hari ini ya cukup singkat, tidak banyak.